Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berusaha untuk selalu menjaga kebersihan. Dan juga tidak lupa, saya mengingatkan kita harus tetap semangat dalam belajar. Baik, kita akan mulai pembelajaran saat ini, yaitu pada IPA kelas 8, materi yang pertama sesuai dengan silabus kita. Yang pertama itu adalah sistem gerak pada manusia. Simak baik-baik materi berikut ini. Ya, baik, kita lihat bab yang pertama. Ini berjudul tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, meskipun judulnya adalah gerak benda dan makhluk hidup di sekitar, tetapi berdasarkan silabus, yaitu kompetensi dasar yang pertama, ya, yang dibahas pertama adalah sistem gerak pada manusia. Oleh karena itu, kita akan fokus belajar tentang sistem gerak pada manusia, di mana fokus pembelajaran kita saat ini kita mengacu pada indikator yang akan kita pelajari saat ini. Oke, berikut berdasarkan silabus dan indikator pencapaian kompetensi, maka indikator yang ingin kita capai dari pembelajaran ini ialah yang pertama, bahwa indikatornya itu mendeskripsikan fungsi dari tulang, ya, pada manusia. Yang kedua, mendeskripsikan struktur tulang. Jadi di dalam tulang itu ada apa saja bagiannya, mulai dari luar hingga ke dalam tulang itu sendiri. Yang ketiga, mendeskripsikan proses dan perkembangan tulang, ya. Dan yang keempat, mendeskripsikan jenis-jenis tulang, ya, berdasarkan bentuknya. Dan yang kelima, ini bagian aspek keterampilan, ya, yaitu menyajikan hasil karya tentang struktur tulang. Apa yang diamati itu juga bisa menjadikan suatu hasil karya dalam bentuk laporan, misalkan laporan berupa tabel gitu, ya. Kalian bisa nggak mengamati tulang-tulang yang ada di diri kita sendiri, ya, sehingga kita tahu tulang tersebut bentuknya apa, nama tulangnya apa, begitu. Nah, berkaitan dengan indikator tadi, maka tujuan pembelajaran kita saat ini fokus berdasarkan 5 indikator tadi. Yang pertama, bahwa siswa diharapkan setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan atau mendeskripsikan fungsi-fungsi dari tulang manusia. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan struktur tulang pada manusia. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan proses perkembangan tulang itu sendiri. Bagaimana terbentuknya tulang, mulai dari tulang rawan sampai tulang keras. Kemudian siswa diharapkan dapat mendeskripsikan jenis-jenis tulang, terutama berdasarkan bentuknya, dan dapat menyajikan hasil karya, apakah berupa laporan ataukah berupa tabel pengamatan, ya, atau misalkan karya membuat miniatur seperti tulang, ya. Ini berkaitan dengan rangka. Baik, selanjutnya kita akan perhatikan apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran saat ini. Nah, berikut apa saja yang akan kita pelajari, istilah apa saja yang penting yang mesti kita ingat dalam
materi ini dan mengapa pentingnya kita mempelajari materi ini. Oke, yang kita pelajari pada sistem gerak pada manusia, ya, kita fokus pada rangka manusia untuk sendi, otot, dan gangguan atau kelainan serta bagaimana pencegahan dan cara mengatasi kelainan tulang. Itu akan kita bahas di kemudian hari. Kemudian ada istilah-istilah penting yang berkaitan dengan rangka, yaitu sistem rangka itu sendiri, kemudian apa itu osteoblast, apa itu osteosit, ya, kemudian apa itu osifikasi. Nah, itu akan kita bahas pada pembahasan ini. Nah, mengapa penting? Agar kita dapat memahami, ya, organ-organ yang berperan dalam sistem gerak kita, ya, sehingga kita dapat menjaga sistem gerak kita, sehingga kita ketika bergerak harus secara hati-hati dan harus tepat dalam pergerakan tubuh kita sendiri. Misalkan cara duduk yang betul seperti apa, ya. Nah, ini terkadang bisa disebabkan karena salah duduk sehingga kita mendapatkan kelainan. Ada yang disebut dengan LKS, lordosis, kyphosis, dan skoliosis. Apa itu nanti? Itu berkaitan sama kelainan nanti, ya. Baik, yang pertama ini silakan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar tentang, kalian tahu? Ya, betul. Ini adalah tenda. Kenapa kok mengamatinya tenda? Nah, kita amati terlebih dahulu bagian yang pertama. Tenda tersebut seperti tergeletak begitu saja, ya, tidak berdiri kokoh. Kenapa? Karena tidak ada rangka tendanya. Berbeda dengan gambar yang kedua. Nah, tenda itu sudah berdiri tegak dan berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Nah, itu kalian dapat mengamati pada gambar itu. Juga kalian bisa mengamati orang-orang di sekitar kalian. Kenapa orang bisa berjalan dengan tegak? Kenapa orang bisa duduk dengan tegak, ya? Dan kenapa ada juga yang duduknya tidak tegak? Nah, itu adalah suatu pengamatan tentang keadaan tulang, ya. Berarti salah satu fungsi tulang berdasarkan gambar kalian bisa tahu sebagai apa, ya, penegak atau penopang tubuh, ya. Oke, selanjutnya fungsi dari tulang itu sendiri. Fungsi tulang ini sebenarnya secara singkat, dan saya bisa tambahkan ada 6, tapi dijelaskan di sini, ya, berdasarkan buku ini digabung secara umum, ya, menjadi 4. Yang pertama, fungsi tulang sebagai penopang dan memberi bentuk tubuh, ya. Seperti wajah kita itu bentuknya berbeda dengan wajah orang lain. Kenapa? Karena tulang ini memberi bentuk, gitu, ya. Kalau tidak memberi bentuk, maka semuanya bulat mungkin, ya, gitu. Penopang, buktinya kita dapat duduk tegak dan berdiri dengan tegak. Kemudian melindungi. Jadi fungsi tulang salah satunya melindungi organ dalam kepala kita, ada otaknya, itu dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak. Dan jantung kita, paru-paru kita, ya, jantung dan paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk, gabungan tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Nah, kemudian
tulang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, ya. Jadi otot kita melekat pada tulang, ya. Sebenarnya tulang kita itu sebagai alat gerak pasif, ya. Tetapi karena adanya otot, ya, yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, maka tulang kita dapat bergerak. Itu karena adanya otot, ya. Nah, jadi tulang itu salah satunya juga sebagai alat gerak pasif. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, di dalam tulang terdapat yang namanya sumsum. Itu merupakan jaringan berlemak. Ini fungsinya sebagai pembentuk sel darah, terutama sel darah merah yang paling banyak dihasilkan, dan juga beberapa sel darah putih. Oke, berikut saya tampilkan, kalian bisa baca di buku juga bagian-bagian tulang, ya. Kita harus paling tidak hafal lah tulang-tulang yang ada pada kita sendiri, ya. Ini ibaratnya kita mempelajari tubuh kita sendiri yang berkaitan dengan tulang. Nah, banyak sekali tulang yang ada pada tubuh kita. Untuk orang dewasa sekitar 206 tulang. Walaupun sebelumnya tulang manusia lebih banyak ketika pada masa janin atau bayi, karena tulang-tulangnya masih terpisah, belum nyatu. Ketika sudah dewasa, tulangnya akan bergabung menjadi satu, ya, seperti tulang tengkorak kita bergabung. Kita lihat bahwa tulang itu ada retakan-retakan, itu adalah sambungan-sambungan yang menjadi satu bagian, ya. Nah, tulang ini berdasarkan bagian tubuhnya, itu ada tulang bagian kepala, tulang bagian badan, dan tulang anggota gerak, ya. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya dan kalian bisa hafalkan satu persatu. Di kepala ada apa saja? Misalkan ada dahi, ya. Kemudian ada ubun-ubun, ya. Kemudian ada bagian belakang, ya. Kemudian ada apa di sini? Baji, ya. Sedangkan di sini pelipis, ya. Kemudian ada tulang hidung, tulang air mata, ya. Kemudian ada rahang bawah dan rahang atas. Ada juga tulang pipi, ya. Oke. Banyak sekali bagian-bagian tulang. Tulang badan apa saja? Rusuk misalkan tulang dada ada berapa saja? Tulang rusuk ada apa saja? Ada berapa? Tulang bagian belakang ada berapa jumlahnya? Apa saja jenisnya? Itu banyak sekali kita mesti bisa kita ketahui. Dengan kita sudah mempelajari ini, kita harus mencari lebih jauh lagi. Oke, berikut adalah struktur tulang. Ada 5 bagian struktur tulang dari permukaan hingga ke dalam. Yang pertama yaitu periosteum, dan yang kedua tulang kompak, ya. Yang ketiga tulang spons, ya. Dan yang keempat ada bagian yang berupa pembuluh darah, dan di dalamnya di saluran tengah tulang itu ada sumsum tulang. Nah, periosteum itu secara sederhana dia merupakan suatu lapisan yang sangat kuat yang melekat pada permukaan tulang, ya, dimana juga terdapat banyak pembuluh darah yang kecil. Periosteum ini juga berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan juga perbaikan tulang, ya. Misalkan tulangnya patah, ya, awalnya dari periosteum itu bisa membelah sel-sel tulangnya, kemudian memperbaiki sel-sel tulang yang rusak. Yang kedua yaitu adalah tulang kompak.
tulang kompak bisa disebut juga tulang keras. Nah, kenapa keras? Karena dia mengandung yang namanya zat kapur dan fosfor, dan juga mengandung serbuk elastis. Ini yang membuat tulang kompak menjadi kuat, ya, tidak mudah patah. Dan yang ketiga merupakan tulang spons. Jadi tulang spons ini, kalau kita dengar kata spons, dia ada rongga-rongga, dan letaknya biasanya ada di ujung tulang. Di situ terdapat rongga-rongga. Rongga-rongga ini nanti fungsinya untuk tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Dan yang keempat itu adalah pembuluh darah. Kita tahu bahwa fungsi dari pembuluh darah adalah saluran untuk darah mengalir sebagai penyalur, atau saluran yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan, nutrisi untuk tulang, misalkan kalsium, fosfor, ya, sebagai zat yang memperkuat tulang nantinya. Dan yang terakhir, bagian tulang adalah sumsum. Sumsum ini terletak di bagian saluran tengah tulang. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada sumsum, berarti sumsum itu letaknya di tengah tulang. Ya, jadi tulang itu seperti ada lubang di tengahnya. Di situ terdapat sumsum, jaringan berlemak, ya, yang fungsinya untuk menghasilkan sel darah. Ya, sel darah merah itu dihasilkan oleh sumsum tulang. Ya, sumsum tulang ini ada dua. Di bagian ujung itu adalah sumsum merah yang menghasilkan banyak sel darah merah. Sedangkan di bagian tengah itu ada sumsum kuning. Nah, pada orang sehat, sumsum merah ini itu menghasilkan banyak sekali sel darah merah, ya, sekitar 3 jutaan per detik sel darah merah dihasilkan oleh sumsum merah ini. Nah, kalau kita lihat tulang yang berbeda-beda bentuknya, kita lihat gambar tersebut, tulang ini memiliki bagian luar yang ada tonjolannya, ada lekukannya, ya. Kemudian ada bagian putih. Nah, itu ada fungsinya. Pada benjolan atau tonjolan dan lekukan itu berfungsi untuk tempat melekatnya otot, ya. Sedangkan bagian putih, yaitu seperti tulang rawan, itu nanti berfungsi sebagai penyambung antara sendi nantinya, ya. Jadi tulang rawan itu untuk membantu dalam pergerakan di sendi, sambungan pada sendi, tempat melekatnya otot juga, ya. Ya, selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya, ya, ini banyak, tapi bentuk tulang itu hanya 4. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa, kemudian tulang pendek, kemudian ada tulang pipih, kemudian tulang tak beraturan. Nah, tulang panjang ini banyak jenisnya. Seperti yang kita tahu, tulang lengan kita ada lengan atas, ada lengan bawah. Lengan bawah nanti ada pengumpil, kemudian ada hasta. Ya. Di kaki kita ada paha, ya. Kemudian ada tulang kering dan tulang betis. Itu contoh dari jenis tulang berdasarkan bentuknya yang panjang. Sedangkan bentuk tulang pendek ini bisa kita lihat contohnya misalkan pada ruas-ruas jari kita, kemudian ruas jari kaki itu juga tulang pendek gitu ya. Nah, selanjutnya tulang pipih. Tulang pipih ini berarti tulang yang
tipis, agak tipis, seperti tengkorak, itu tulangnya tipis, dia pipih. Juga ada tulang rusuk, itu juga pipih, tulang dada pun pipih ya. Kalian bisa cari tahu tulang pipih itu apa saja nanti. Dan yang terakhir, tulang tak beraturan. Ini bentuknya nggak beraturan seperti tulang belakang ya. Kemudian tulang wajah ini juga tidak beraturan ya, gitu. Ya, selanjutnya mengenai perkembangan tulang. Jadi tulang manusia ya, kita tahu bahwa tulang itu keras ya. Tetapi meskipun demikian ya, tulang ini nggak tetap, dia tumbuh dan berkembang seperti ciri pada makhluk hidup ya. Karena tulang juga terdiri dari sel itu nanti akan membelah ya, sehingga menjadi banyak dan akan tumbuh menjadi panjang, besar, kuat ya. Nah, pada awalnya tulang pada tubuh kita sebelum kita dilahirkan ya, ini merupakan tulang rawan. Nah, ketika kita dewasa, maka tulang-tulang rawan tadi itu akan berkembang ya. Ada yang sebagian berkembang menjadi tulang keras, ada juga yang tetap menjadi tulang rawan sampai kita tua. Buktinya kuping kita, hidung kita ya, itu termasuk tulang rawan ya. Sedangkan tulang-tulang lainnya ya, itu akan mengeras begitu. Nah, proses atau peristiwa pembentukan tulang rawan hingga berkembang menjadi tulang keras ini yang disebut dengan osifikasi atau penulangan ya. Jadi prosesnya namanya osifikasi. Nah, proses dari tulang rawan, kita harus tahu bahwa pada tulang rawan ini juga terdapat sel-sel pembentuk tulang ya, yang disebut dengan osteoblast ya. Jadi osteoblast itu adalah sel-sel pembentuk tulang yang nanti akan menghasilkan sel tulang ya, atau disebut osteosit gitu ya. Nah, perkembangan tulang rawan menjadi tulang keras ini berawal dari tengah. Kalau kalian lihat gambar ya, dari tengah itu akan menyebar ke arah yang ke semua lini, ke atas, ke bawah, juga ke samping, akan memberi tekstur pada tulang ya, ditambah dengan pembuluh-pembuluh darah yang selalu memberikan nutrisi pada sel tulang untuk terus membelah menjadi jaringan tulang ya, sehingga menjadi bentuk tulang yang kuat ya, bentuk tulang yang sesuai dengan letaknya di mana ya. Nah, jadi perkembangan tulang secara sederhana dimulai dari tulang rawan hingga tulang keras, disebut dengan osifikasi atau penulangan. Itu berawal dari bagian tengah tulang rawan, kemudian tumbuh dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu dengan bantuan mineral yang disalurkan melalui sel melalui pembuluh darah, sehingga tulang-tulang kita itu memiliki nutrisi ya, mineral, zat mineral ya, seperti kalsium, kemudian fosfor dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah kalian mempelajari bagian ini, materi ini, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang akan diajukan berkaitan dengan tujuan pembelajaran saat ini, dan kalian dapat mengaplikasikan yang mempraktikkan bagaimana bentuk-bentuk tulang, ya, nama-nama tulang berdasarkan jenis bentuk tulangnya. Oke, baik. Untuk hari ini, untuk saat ini, dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.